Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusughat batin nusuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifu hadzal kitab al-imam Nawal Bantani wa imam wa ila jami' masyayikhina muallimina abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa syara'a lana al-ayat wa afadha alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal qunur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qa'il fi mukamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlik wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah yang sama-sama kami hormati para ustaz semua dan para jamaah yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada kata, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang senantiasa terus mendekat kepada Allah, yang terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
lebih baik lagi dan lebih dekat lagi, ya, senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa terus mahabbah kecintaan kita terus kita buktikan, membasahi sholawat lisan kita dengan bersolawat, kehidupan kita dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita, niat kita untuk hadir di sini senantiasa mendapatkan balasan dan limpahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Segala macam penyakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa teruskan pengajian rutin kita di malam Sabtu ini. Alhamdulillah, kita doain sejauh tadi sudah dibaca Al-Fatihah, dan semua mudah-mudahan yang sedang sakit, ya Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan senantiasa bisa beraktivitas seperti sedia kala, berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan kajian kita dari kitab Aqidatul Awam, kemudian syarah ya Nuruz Zalam ya li Aqidatul Awam dari muallif Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bihusni adabihi fid dunya wal akhirah. Yang terakhir kita masih membahas ya sifat jaiz ya, dan sifat yang tidak layak ya bagi Nabi ya, dalam bait atau nazam yang Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan, wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Bahwasanya ada sifat yang memang layak bagi seorang nabi dan rasul, ya, seperti bagaimana sifat itu dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, itu bukan kekurangan, ya, misalnya sakit, ya, sakitnya sakit ringan dan sebagainya, ya, khafifil marad, ya, sakit ringan, bukan cacat yang kemarin telah kita jelaskan, akan tetapi bagaimana kemuliaan keagungan para nabi dan rasul itu juga Allah jaga, Allah tampakkan dari zahirnya. Dari batinnya pasti Allah jaga, tapi dari batinnya lebih dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bagaimana nabi dan rasul jangan sampai dihinakan, diremehkan, ya, diejek ataupun yang lainnya, ya, sehingga ini bisa membuat ya marwah kemuliaan ya seorang nabi, seorang rasul itu ya diremehkan, ya, tidak dihargai. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kalau tidak salah kita bahas ya sampai wa qala al-musannifu Allah taala Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan wa qauluna allati la tuaddi ila naqsin. Beliau menjelaskan syarah dari nazam allati la tuaddi ila naqsin,
Ya, sesuatu yang tidak ya la tuaddi ila naqsin, sesuatu yang tidak menjadikan seorang nabi, seorang rasul itu menjadi kekurangan, sesuatu yang kurang, ya. Jadi bagaimana sifat-sifat tersebut ataupun ya sesuatu yang kurang tersebut ya hanya sebatas yang ringan-ringan saja, tidak menjadikan seorang nabi dan rasul tersebut menjadi hina, ya, menjadi rendah di hadapan manusia. Ya, allati la tuaddi ila naqsin. Jadi kekurangan yang sedikit saja yang biasa manusia, ya manusia alami atau manusia rasakan, ya sakit yang ringan, ya kemudian manusia ya dia makan, manusia kadang terluka dan sebagainya. Nah itu juga dialami oleh para nabi dan rasul, akan tetapi hal-hal tersebut tidak menyebabkan mereka menjadi berkurang kehormatannya, ya akan tetapi mereka tetap mulia karena hanya sebatas yang wajar saja. Karena memang nabi itu dijaga, jangankan nabi, ahlul bait saja, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak boleh ya yang namanya ahlul bait itu mempunyai kekurangan, maka dijaga benar-benar. Misalnya bagaimana istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah Rasulullah meninggal, maka tidak boleh para sahabat yang lain untuk memperistri atau menikahi para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena untuk menjaga kehormatan ahlul bait, ya keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak istri Rasulullah setelah ditinggalkan, haram hukumnya para sahabat untuk menikahi istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tidak ada dalam sejarah, dalam kisah sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menikahi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dijaga, ya benar-benar dijaga. Kemudian bagaimana ya jalur keturunan Rasulullah nggak biasa. Kalau kita kan jalurnya dari laki-laki, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalurnya dari perempuan. Ya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana Allah jaga kemuliaan ahlul bait, ya, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangankan Rasulullah, ya para rasul, para nabi, keluarga Rasulullah saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun misalnya nabi dan rasul, ya, nabi rasul itu nggak boleh menerima sedekah, nggak boleh menerima zakat, akan tetapi boleh menerima hadiah. Ya, ini bentuk bagaimana Allah jaga memuliakan seorang nabi. Ya, makanya dakwahnya Rasulullah, para nabi dan rasul, mereka tidak mengharapkan balasan, ya tidak mengharapkan imbalan, ya upah, ya tidak mengharapkan imbalan upah, tapi bagaimana mereka mengajak, menyeru, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya subhanallah. Kemudian khilafan lil yahudi wal jahalati fi wasfihim lahum bin naqsi ka wasfihim Dawud bil hasadi, fatahassala anna an-nasara afratu ay jawazu hatta wasafu Isa alaihi salam bi sifatil uluhiyah, wa annal yahuda farratu ay qassaru
hatta wasafur rusul bin naqais. Nah ini ya, ada beberapa kasus apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, ini orang-orang Bani Israel. Ya, Syekh Nawawi tadi mengatakan khilafan lil Yahud wal jahlah fi wasfihim. Ya, berbeda dengan orang Yahudi, bagaimana mereka umat yang bodoh ketika mensifati para nabi ataupun rasul bin naqsi, ya, dengan sesuatu yang kurang, sesuatu aib, ya, dilekatkan aib kepada para nabi dan rasul. Nah, ini kerjaannya orang Yahudi. Kawasfihim Daud bin Hasadi, bagaimana mereka mensifati Nabi Daud, mereka mensifati Nabi Daud dengan mempunyai sifat hasad, sifat iri dengki. Ya, nah ini memang cerita-cerita, ada namanya cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita orang-orang Bani Israel. Ya. Makanya kalau kita ngaji tafsir itu ada cerita-cerita Israiliyat. Ada yang memang kisahnya itu ya bertentangan ya dengan Al-Quran. Ada juga yang memang masih bisa diterima dengan Al-Quran. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan sifat Nabi dan Rasul. Karena mereka mensifati Nabi Daud dengan sifat hasan. Padahal Nabi Daud ya tidak pernah mempunyai sifat hasad, iri dengki. Nah, ini ada di dalam surah ya Al-Baqarah, bisa dilihat di ayat 251. Ya, Al-Baqarah ayat 251, itu kisahnya Nabi Daud ketika bisa mengalahkan Jalut. Ya, firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahu an-nas ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Allah katakan mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Ya, mungkin pernah dengar ada, ya, pernah dengar dalam Al-Quran ada Talut, ada Jalut. Nah, itu Nabi Daud mengalahkan yang namanya Jalut.